Dengan membawa 50 armada angkutan umum, sopir dari Jakarta Utara ini berunjuk rasa di depan kantor Gubernur DKI Jakarta Balai Kota. Mereka datang lantaran kesal atas diberlakukannya operasi bus kota terintegrasi Transjakarta di wilayah trayek mereka. Pengunjuk rasa mengklaim semenjak beroperasinya bus kota terintegrasi Transjakarta atau BKTB, pendapatan mereka berkurang. Masa menuntut Jokowi segera menghapuskan operasi BKTB di wilayah mereka. Masalah itu dihapus lah ya. Itu namanya merugikan teman-teman kami yang kan. Seharusnya naik mobil kami, jadi langsung merasakan teman-teman kami, kawan-kawan kami. Merugi lah ya kan, pendapatan jadi berkurang gitu ya. Aksi yang sempat ricuh di pintu pagar kantor Gubernur DKI Jakarta ini akhirnya membubarkan diri setelah perwakilan mereka diterima pihak staf dari Gubernur DKI Jakarta. Jalan keluar yang saling menguntungkan dan win-win adalah menciptakan harmoni di antara moda baru yang diprakarsai oleh pemerintah dan juga para pengusaha yang sudah selama ini beroperasi di Jakarta dan juga di berbagai tempat di sekeliling Jakarta. Kalau Dewan Transportasi usulannya apa sih sebenarnya dan sampai seberapa jauh itu diamini dan menjadi program buat pemerintah? Ya pertama memang sudah sejak 2010 kami sudah merekomendasi yang namanya revitalisasi angkutan umum di Jakarta. Baik yang berbasis rel maupun berbasis jalan. Jadi itu harus diintegrasikan. Prinsip dasar adalah bagaimana kita mengintegrasikan seluruh moda angkutan umum massal dan memanjakan pengguna angkutan umum. Sehingga mereka mau menggunakan angkutan umum. Nah bagaimana bisa diintegrasikan kalau operator-operator ini tidak pernah disupport. Nah itu juga kami bentuk bilang. supportnya seperti apa sih? Salah satu misalnya rerouting trayek. Trayek kita ini sudah tua-tua, lebih tua dari kita Bung Alvin. Ya? Nah itu harusnya dihitung, diperbaiki. Itu sudah sejak 2010 kami katakan. Lalu bagaimana mengintegrasikan juga Transjakarta dengan kereta api misalnya. Kalau kita lihat sekarang kan pengguna kereta api dengan Transjakarta misalnya. Begitu dia turun di duku atas, dia harus lari-lari turun ke duku bawah untuk naik stasiun kereta api. Saya pikir ini persoalan-persoalan di mana memang kita harus, tadi, langkah pertama, revitalisasi sudah jelas. Mari kita petakan persoalannya di mana. Ya, begitu persoalannya dipetakan dapat masalahnya di mana, baru kita susun langkah-langkahnya apa. Sehingga revitalisasi ini bisa terbangun dan pengguna angkutan umum itu bisa terfasilitasi. Operator angkutan umumnya juga bisa bekerja dengan baik. Itu saja yang harusnya dilakukan. Bagaimana tanggapannya? Begini, kita akui ya, pertama memang supaya ada satu master plan. Saya sependapat, ada master plan yang kita jadikan rujukan. Yang kedua, ini persoalan implementasi. Harus diakui saya sependapat bahwa sebagian besar dari angkutan-angkutan umum kita ini sudah berusia tua. Kalau ada yang mengatakan BRT, bis rapid transit, yang saya lihat ada bus rombeng terus berjalan. Nah, ini ada bus rombeng terus berjalan. Jadi gini, pertanyaan paling sederhana adalah, apa tindak lanjut yang harus kita lakukan sesudah kita melihat fakta-fakta di lapangan terjadi kisruh seperti ini? Sekarang mumpung Pak Jokowi mengganti pimpinan, sudah ada upaya untuk menambah jumlah armada, sudah ada upaya untuk rerouting. Mungkin momen itu yang kita jadikan sebagai titik awal untuk berubah. Karena kalau persoalannya hanya di ranah konflik saja, kita lelah secara... Rerouting belum ada, Bung Nah, itu belum pernah dilakukan. Nah, belum itu ada. Kedua, yang kita tunggu adalah gini. Pak, nggak bisa Pak, rerouting itu tidak cukup. Permasalahannya kenapa orang tidak mau naik angkutan umum adalah karena angkutan umum itu kan dapatnya diaksesnya di tengah-tengah. Dari rumahnya ke tempat-tempat angkutan umum itu tidak ada. Jadi berpikirnya selalu parsial. Dan yang kedua, selalu membangun tata kota itu tidak pernah duduk bareng dengan namanya transportasi. Di mana-mana kalau mau kota itu orang bisa bergerak dengan baik, tata kota dan namanya transportasi mereka harusnya bersebelahan. Di sini yang ngebangun gedung bangun sendiri. Nanti kalau udah punya problem baru ngomong transportasi. Jadi Pak, walaupun rerouting dilakukan, tapi tidak ada namanya kolaborasi antara tata kota dan transportasi. Satu Pak, itu tidak akan bisa benar. Dan yang kedua Pak, kalau tidak ada transparansi soal routing, di mana itu menjadi sumber income bagi beberapa oknum, saya rasa apapun yang dikerjakan tidak akan bisa jadi sukses. Saya dengar sebentar, saya dengar KWK hari ini bertemu dengan Pak Muhammad Akbar. Apa hasil pertemuannya?
Hari ini kita hanya pertemuan dengan Dinas Perhubungan, berbicara bagaimana untuk mengkondisikan di lapangan agar supaya BKTB beroperasi dan KWK pun beroperasi. Apa solusinya? Ya, solusinya adalah jalan masing-masing. nanti akan dilakukan evaluasi kembali. Karena BKTB ketika dia beroperasi itu dia menyisir semua kantong-kantong penumpang KWK yang sudah ditetapkan bahwa itu ada bus stopnya atau sendiri, tapi kadang-kadang di pinggir jalan pun dia angkut, itu kan sebenarnya nggak boleh. Dan tadi Dinas Perhubungan sudah mengatakan bahwa seandainya kalau ada petugas kami melanggar, maka kami akan tindak tegas. Dan itu dibuktikan sendiri oleh para awak kami gitu, melihat jelas. Sudah ditentukan bus stopnya, tapi mereka mengambil penumpang di pinggir-pinggir jalan yang itu merupakan kantong-kantong KWK. Ini yang jadi persoalan di situ. Kita tentu saja semua bermimpi bahwa kita akan kita punya transportasi yang sama seperti Singapura atau Kuala Lumpur begitu. Ya. Kapan itu akan tercapai kalau misalnya ya ini moda transportasinya hidup sendiri-sendiri begitu? Ya saya kira gini Mas Alvito. Pada prinsipnya pertama kami sangat sepakat dan setuju sekali tentang penerapan moda transportasi modern kan seperti itu. Jadi saya kira bukan hanya pemerintah daerah yang tata kota saja yang ini, tapi harus semua stakeholder harus berkumpul untuk membicarakan hal seperti itu. Jangan sampai menyelesaikan persoalan lalu munculkan persoalan baru. Hari ini omprengan itu menjamur di mana-mana. Di Jakarta Barat itu ratusan omprengan dan ini tidak pernah selesai. Jadi saya kira dengan persoalan ini kita semua membuka mata, stakeholders membuka mata melihat. KWK itu setiap tahun memberikan kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah itu miliaran rupiah. Belum lagi pada aspek pendidikan. Setiap pelajar naik angkot yang tadinya bayar 5.000, 4.000, cuma bayar 1.000. Jadi saya kira semua penumpang punya satu dunia pendidikan sangat luar biasa. Nah, ini yang tidak pernah dilihat. Jadi saya mohon boleh dibuka trayek baru katakanlah BKTB, tapi coba diundang kita bersama supaya kita bicarakan bagaimana supaya jangan sampai kalau diundang tuh harapannya apa? Misalnya untuk KWK saja, nanti saya akan ke Organda juga. Harapannya apa? Kalau diundang tuh harapannya apa? Ya harapan kita begini, teman-teman semua pada akhirnya a priori jangan-jangan kita ini secara perlahan mau digusur, mau dimatikan, kan begitu. Karena memang nggak ada komunikasi dan nggak ada dialog di antara kita. Ujung-ujung atau disuruh gitu. Bersaing secara bersaing secara pasar begitu, kemudian siapa yang kuat dialah yang akan bertahan gitu. Saya kira nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ya. Kucing diadu dengan harimau itu tidak, apalagi BKTB itu difasilitasi yang besar. Ya, sementara yang kecil seperti KWK tidak difasilitasi. Saya pikir tidak adil. Harusnya yang kecil justru yang difasilitasi. Dan sebenarnya kan menurut undang-undang itu kan tugas pemerintah daerah bagaimana. Tapi kalau yang kecil difasilitasi, kapan kita menuju transportasi modern? Justru itu difasilitasi supaya dia bisa naik kelas. Itu yang harusnya dilakukan. Tadi bagaimana kita berharap anak kita tadi bisa cerdas kalau tidak pernah dikasih makan yang bagus, ya, disekolahkan yang bagus, ya, ditemani, dibina, dibimbing. Saya akui itu, Bang Tigor, memang saya akui ada ketimpangan. Saya sendiri adalah pengguna busway dan pengguna kereta api hampir 25 tahun dan fakta tidak banyak perubahan yang terjadi dalam fakta yang terjadi di lapangan. Saya punya usul begini. Tadi ada kasus terkait dengan yang BKTB dengan KWK yang ada di Jakarta Utara. Yang kedua ini kan ada rencana untuk yang melalui Kalibata City. Nah, ini kan ada persoalan. Itu juga ada persoalan. Saya sudah dapat laporan dari beberapa operator Metro Mini 604. Itu mereka tidak pernah diajak bicara. Nah, ini saatnya ada bagusnya. Jadi saya pikir gini, solusinya pertama tarik dulu BKTB, tahan dulu, susun rencana ulang secara menyeluruh. Ya, jadi jangan parsial-parsial. Kalau parsial-parsial, jadinya akhirnya apa? Publik bagaimana kemudian, Bang? Sama rakyat. Bagaimana dengan publik kemudian? Itu kan matters antara eksekutif dengan pengusaha. Publik yang setiap hari harus jalan ke Jakarta atau tempat-tempat yang mereka tuju. Ya kalau misalnya berangkat dengan kasus Panitia Kapuk ini tadi, KWK, tidak ada keluhan. Ya, status quo dulu, sambil nanti kita susun. Jadi jangan parsial menyelesaikannya. Kalau parsial itu berarti indikasinya mengadu domba rakyat dengan rakyat. Itu. Oke. Tepuk tangan dong. Kalau DPRD bagaimana usulannya? Saya nggak melihat masalah adu domba ini tidak. Ini mau mencari solusi transportasi massal yang baik. Kita ngelihat negara-negara tetangga. Tapi kalau terakhir tumpang tindih bukan solusi. Bukan Pak. Kita melihatnya yang positifnya dulu lah. Sekarang dengan kondisi kepala dinas di Sub yang baru, beri satu masukan yang ke otaknya dia ini yang baik. Jangan jadi ada yang kepentingan pribadinya si pengusaha, ini baik ini baik ini. Buat sama. Ayo kapan kita para pengusaha ini ketemu dengan kita, kebetulan saya di Komisi B, ada di Sub, ada bapak-bapak, ngomong terbuka seadanya. Biar ada solusi, tapi jangan diundang. Kalau DPRD yang mulai ya. Karena selama jangan diundang.
diundang datang sedikit, tiba-tiba setelah selesai ada pertemuan itu di belakang komplain. Ini udah nggak ada. Ini udah harus ada Takutnya keterbukaan. seperti kata Pak Jokowi, rapat, ropot, ngopet, tidak ada action. Oh, nah, Pak. Ini kan kaitannya enggak. Ini kaitannya dengan kita. Jadi gini, nggak bisa begitu. Saya tahan dulu ya, Ya. saya tahan dulu. Kita akan Nggak bisa kembali begitu, sesaat Pak. lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.